wal ambusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami akan mengujimu, kata Allah, dengan sedikit ketakutan, dengan kekurangan harta, dan juga bahkan kehilangan nyawa. Dan berikan kabar gembira ini kepada mereka, kepada orang-orang yang bersabar. Karena apa? Orang-orang yang bersabar mengatakan allazina iza asobathum musibah, ketika disampaikan musibah kepadanya, dia mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala sesuatu itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang akan diampuni oleh Allah, diberikan rahmat dan juga diberikan petunjuk. Fi ayatin ukra laqad anzalna ayatin mubainatin wallahu yahdi mayasa'u ila siratim mustaqim. Dan kata Allah kepada kami, telah kami berikan penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran tersebut, dan Allah maha menentukan bagi siapapun yang ingin diberikannya hidayah, karena Allah memiliki hak tersebut. Sadaqallahul azim. Lengkap Pak, ke artinya sekalian, terpotonglah dikit ceramah aku malam hari ini. Tapi jujur, kami 2 malam yang sudah juga berceramah di Gang Musi itu kami sampaikan, rasanya perlu juga kami ulas kembali. Aku nak cop dulu malam ini, nak bikin kesepakatan dulu antara kita ini. Karena di Kepahyang ini sedang viral, nah itu bahasa Inggrisnya, 2 kata yang memang harus mendapatkan penjelasan. Tetapi 2 kata ini ada di dalam tatanan bahasa Indonesia. Pertama menggunakan kata kerja, dan satu menggunakan kata sifat. Kami sampaikan ini takut kami salah. Umpama kata orang itu tergelincir, terselip bibir, kami mengatakan nanti akan menimbulkan asumsi yang berbeda oleh jamaah. Apa kedua kata ini? Yang satu pade, yang siko lanjutkan. Nih, baru ketekecek luar biasa pade nian Pak Khotib tadi itu membaca tahlil, nah dikecek kampanye pula. Nah, dikecek kita terus lanjutkan, kalau bisa apa yang disampaikan, apa yang dipesan oleh almarhumah, lanjutkan. Nah lah kampanye lagi. Ini terus terang bapak-bapak, kami selaku dai ini telah dipesan oleh Ketua MUI Kabupaten Kepahyang. Kita ada di poros tengah, tentu tidak menutup kemungkinan kita juga punya pilihan sendiri. Tidak usah pening pala Pak, akulah tahu siapa bupati itu. Ama nida ujang pupuk Hidayatullah Said, pasti itu. Ibarat pepatah mengatakan siang-siang makan kerupuk di tukang jahit. Insya Allah bupati ujang pupuk, kalau ida artinya Hidayatullah Said. Aduh tulah dan tidak saya beribut. Jaga keharmonisan persaudaraan kita, jaga tatanan kehidupan kita. Kami yakin 2 ini adalah putra daerah yang terbaik, yang ingin terbaik untuk Kabupaten Kepahyang. Tugas kita pilih yang terbaik di antara yang terbaik tersebut. Selesai. Sepakat tiga Pak? Sepakat? Sepakat. Artinya kalaulah nanti terselip lidah kami salah, tergelincir, kami mohon dimaklumi. Nah, yang namanya manusia tidak lepas dari kealpaan dan kehilapan. Rasul pun diajarkan berkali-kali oleh malaikat Jibril ketika dia mendapatkan wahyu yang pertama. Iqra rabbikal ladzi khalaq. Di ujungnya pun disampaikan kepada kita bahwa Allah itulah yang mengajarkan manusia ini. Allazi alamal bil qalam, disampaikan alamal insana ma'lam ya'lam. Dialah yang mengajarkan manusia dari qalam ataupun pena, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ini. Namun sebelum itu, marilah senantiasa kita memanjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan hidayat yang tidak pernah terputus kepada kita, Pak. Baik secara umur, kesehatan, dan juga kesempatan. Dan lebih daripada itu, anugerah yang terindah, kita dijadikan makhluk yang begitu mulia, makhluk yang paling sempurna, yang lebih indah daripada makhluk-makhluk sebelumnya.
Salawat beriring salam hendaklah selalu kita aturkan kepada pucuk junjungan kita kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan banyaknya kita membasah lisan kita untuk berselawat kepada beliau, maka janjinya akan sampai kepada kita. Apa janjinya, Pak? Man ahabani sunnati babat habani wa man ahabani ahatainil bil jannah. Senantiasa kita berselawat kepada Rasul, kita dijanjikan akan begitu dekat dengan beliau nanti di Auradatul Mahmudah, taman terpuji surga miliknya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mohon maaf apabila andai kata seakan-akan kami berceramah ini kami lebih pintar dari jemaah. Tidak, Pak. Terus terang kami hanya mengingatkan kembali kalau ada di antara kita ini yang lupa. Dan kehadiran kami ini insya Allah menjadi tepung tawar bagi ahli duka Bapak Risman sekeluarga besar. Siapa yang tidak terkejut dan tidak sedih ketika belahan hati pergi tanpa memberikan isyarat yang mutlak kepada kita. Kalaulah mau kita flashback sebentar, beberapa tahun yang lalu tersebut di dalam ayat yang disampaikan kepada kita, istihal disampaikan kepada kita bahwa pada saat itu istahlal disampaikan kepada kita bahwa saat itu ada janji yang disampaikan oleh keduanya ini pada saat mereka belum bertemu. Istahlal tumpuru, bahwa mereka berdua telah mengikat janji pada saat itu, yaitu janji untuk hidup bersama. Ini yang disampaikan beberapa waktu tahun yang lalu. Kita flashback sebentar. Ini istahlal tumpuru jabun bi kalimatillah, sesuatu yang tadinya haram, jangankan untuk disentuh, jangankan untuk memegangnya, dilirik pun bisa menitiskan titisan dosa, yaitu seseorang yang telah dihalalkan dengan kalimat Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Siapa dia? Istri tercinta. Artinya kalau mau dikenang masa itu, betapa indahnya kehidupan dunia ini setelah ikatan janji suci itu diikrarkan di dalam ijab dan kabul. Tentu pada saat itu disampaikan wakukum kepada suami tercinta. Wakukum masulun naro ayati. Pada saat itu pun tanggung jawab langsung diturunkan di pundak Risman ini, Bapak Risman ini. Tanggung jawab yang luar biasa karena telah memiliki seorang istri. Karena kita, Bapak, kullukum ra'in, seorang pemimpin, di mana kita adalah tangguh dari seluruh atau tidaknya keluarga yang kita pimpin. Disampaikan kepada kita, banyak orang yang bisa diajak tertawa. Sodikon, sodiku, taman abkaka. Banyak orang yang bisa diajak tertawa, banyak orang yang bisa diajak jadi teman diskusi, banyak orang yang bisa diajak bersenang-senang, banyak orang yang bisa diajak berleha-leha. Tapi tetap saja di antara mereka pasti ada dusta di antara kita. Tetapi ketika seseorang itu telah kita ikrarkan dengan janji suci, dialah teman yang paling baik untuk tertawa, dialah teman yang terbaik untuk kita bercanda, karena dia adalah belahan jiwa. Kini belahan jiwa itu sudah tiada. Khusus kepada suami tercinta, jangan lupakan tanggung jawab kita, karena di dalam cerita ini telah disampaikan ada waladun solihun, anak yang benar-benar telah dititipkan dari keduanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang istri pada saat ingin melahirkan, Pak, banyak ibu-ibu di sini, kalau salah kelak tolong ngeralat, Bu. Cak tahu pula Pak Ustadz awak lanang, ya.
Ketika ingin melahirkan, terpejam matanya, bergetar jantungnya, sedikit pun dia tidak memikirkan keselamatan jiwanya. Yang disampaikan kepadanya, kepada dokter dan suaminya, anakku sehat apa tidak? Anak kita sempurna apa tidak, Pak? Selamatkan anakku ini ya dokter. Tidak, dia mengatakan selamat diriku ini. Terdengar suara tangisan bayi, melompat suami, tengok topas 3 bungkus lah, masih sempat ngudut namanya. Ini salah kalau kita menyayangi istri kita yang berjuang untuk kemakmuran, karena telah disampaikan di tangan seorang ibu yang solehah ini akan menimbulkan mindahin yang luar biasa, akan menimbulkan garis keturunan yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bisa membina dengan derayan air mata, tetapi dalam kelembutan hati, hanya seorang ibu. Salah kadang-kadang kita ngecek, nih merintah terus ini, tetap tersenyum lebar wajahnya dengan kita, Pak. Berbalik badannya yang